heaven, I'm in heaven, and my heart beats so. UMKM Identification and Problem Solving. Halo Tante, selamat sore. Dengan Tante siapa? Dengan Ayu. Tante Ayu. Nama aku Lili. Nama aku Naufal. Nama aku Bintang. Kami dari Universitas Bina Nusantara. Di sini mau ngobrol-ngobrol santai terkait matkul Information System Project Management. Nah, Kalau boleh tahu ya Bu, Ibu motivasinya untuk membangun kafe ini apa? Dorongan Ibu pengen kafe ini kenapa? Sebenarnya kafe ini awalnya bukanya itu ada di Naradau, tapi untuk bisnis awalnya itu kami buka properti namanya No Resident. Nah, setelah berjalannya waktu beberapa lama kemudian ada satu space yang masih kosong, kemudian kami berpikir kenapa kok nggak buka kafe aja di situ, jadi nanti yang datang juga orang-orang penghuni rumah di No Resident itu. Nah, ternyata di perjalanan waktu ini Nara Cafe ini semakin banyak yang senang. Kemudian akhirnya kami ekspansi di Nara di Jalan Kawi ini. Dan baru 4 bulan dan alhamdulillah juga masyarakat Malang ini juga sangat senang dengan di Kawi karena apa? Kalau di Dau itu terlalu jauh, kalau di Kawi ini kan di pusat kota ya. Jadi lebih mudah untuk menjangkaunya seperti itu. jadi total ada 3 cabang, 2? Dua ini cabang kedua. Oke. Kalau histori kafenya bagaimana kayak pemilihan konsepnya, pemilihan nama gitu. Oke. Kalau untuk pemilihan namanya sebenarnya itu nggak sengaja waktu kami ke Jepang itu kan ada apa ya itu kota atau apa sampai lupa itu kayak kebun binatang atau apa ya. Itu namanya Nara ya. Di situ itu ada. Akhirnya kok kebersihan kok nama Nara ini bagus ya, terus akhirnya kayak pakai nama itu. Kalau konsepnya sih kalau yang di Dau itu lebih kayak ada indoor ada outdoornya, kesannya kayak perumahan yang di Eropa gitu. Slow living gitu ya ya. kayak gitu, lucu sih. Kalau untuk misalkan pelanggan bayar, pembayarannya ada apa aja, terus yang nggak bisa apa aja gitu. Oh, kalau di sini kami hanya menerima kris sama tunai. Kalau untuk debit maupun kartu kredit kami masih belum bisa, masih mungkin agak sedikit ini ya jadul. Seperti itu. Ya, sama ini Bu, karena kita nih SIIS, untuk pengaliran data itu antara departemen ada kesulitan nggak Bu? Misal dari stok ternyata informasinya nggak nyampe ke kasir, atau dari bagian media sosialnya ada informasi yang nggak nyampe ke kasir juga, jadi Jadi kalau di awal-awal dulu sih memang seperti itu ya, selalu ada miss ya antara yang bagian stok atau mungkin bagian yang baristanya atau bagian kitchen. Tapi setelah berjalannya waktu kami kesini semakin memperbaiki sistem, jadi supaya untuk jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, misalnya stoknya habis, dari depan nggak tahu atau dari belakang harusnya udah masak ini ternyata kurang, nggak sampai seperti itu sih sampai detik ini gitu. Nah, kalau ngomongin stok, kalau misalnya stok menipis, supplier tuh tahu sendiri apa harus dikasih tahu ya Tante? Biasanya mereka udah tahu sendiri karena tiap-tiap bagian itu sudah ada, mereka udah ada kayak buku stoknya ya, apa yang harus. Oh ini ternyata kurang misalnya kurang 3 hari ini harus habis, tapi mereka minimal 1 minggu sebelumnya tuh mereka harus sudah pesen ya. Berarti ada targetnya juga. Yes, betul. Oke. Kalau tentang menu gitu, digital atau fisik? Sementara ini juga masih yang fisik, digitalnya belum sih. Untuk kedepannya apa? Rencananya pasti akan menuju ke situ ya. sama absensi karyawan Bu. Nah, Ya. itu udah digital atau masih dalam pencatatan kertas atau gimana? Udah digital sih mas. Sama ini Bu, biasanya kan kalau owner
pengen lihat masukan, pengen lihat pengeluaran itu harus datang ke sini, atau ibu bisa lewat HP, lewat aplikasi gitu? Biasa lewat HP dan aplikasi, jadi nggak perlu datang ke sini kecuali yang tunai ya. Yang tunai biasanya nanti dari kasir itu info via WA. Saya tuh nanti biasanya kami cek kalau kami pas datang ke kafenya gitu. Itu aja sih, simpel sih, nggak yang ribet. Kalau marketingnya bu, promosinya lewat aplikasi? Media sosial, biasanya Lewat- sih lewat Instagram. Misalnya entah ada info paket bundling atau apa gitu, semuanya lewat Instagram plus lewat ya sesama teman ya, saling info dari mulut ke mulut Mouth to ya. mouth, ya. Itu aja sih. Ada rencana buat ke aplikasi lain atau belum ada? Sementara belum ada gitu, karena kan memang fokusnya selain di sini ya karena kami mau buka itu tadi di lapangan pedal, Nara Pedal. Oh, mau Seperti buka lapangan itu. pedal Iya, gitu. betul. Kalau untuk kafe ini bu, permasalahan paling besarnya gitu, ibu pernah kepikiran kayaknya masalah ini harus diselesaikan dengan teknologi informasi gitu, kayaknya perlu digital buat nyelesain masalah ini, ada nggak bu kepikiran gitu? Kalau sementara yang digital informasi mungkin baru kepikiran itu yang untuk pembayarannya Debit. debit sama kartu kredit, sama kalau untuk ini apa namanya tadi menu itu memang Digital. lebih simpel kalau pakai digital ya. Iya. Tapi kadang-kadang orang tuh walaupun kita tuh udah misalnya kita udah ready dengan digital ya, tapi kadang orang tuh pengen lihat Masih ingin melihat secara secara fisiknya itu kayaknya orang Indonesia kayak gitu ya. Maksudnya aku pengen tahu nih fotonya kayak apa, walaupun juga sudah ada fotonya di digitalnya itu. experience-nya beda gitu. Iya, betul gitu. Samain bu, kalau untuk tim yang kayak ngelihat konsumen mengidentifikasi gitu, kayak ngelihat kayaknya orang-orang Malang ini suka menu-menu yang berkaitan sama Jawa misalkan gitu. Oke. Nah ada nggak tim yang kayak mengidentifikasi itu? Karena kan kalau dilihat kafe ini kelihatannya futuristik, modern. Nah mungkin nggak ada korelasinya sama keinginan konsumen, kebutuhan konsumen. Oh seperti enggak, ini. jadi kalau di sini memang kita konsepnya coffee shop gitu. Jadi coffee shop itu ya paling orang lebih dia menikmati kopi, dan untuk makanan beratnya juga nggak terlalu banyak, paling cuma cemilan sebentar gitu. Ya udah mereka jadi kayak nggak yang stay lama di sini seperti itu sih. Beda memang bukan konsep yang eatery ya, cafe and eatery itu kan ada makanan beratnya segala macam. Kalau ini enggak, lebih konsepnya ke coffee shop gitu. Target konsumennya berarti emang ada tim yang ini. Iya, betul. Jadi sebenarnya targetnya kan contoh ya, misalnya ada cafe A itu targetnya mahasiswa nih yang harus dia open apa pakai apa sih namanya laptop. Kalau di Iya. sini sih mungkin lebih ke banyak orang-orang karyawan atau mereka janji ketemu di sini sebentar ngomong soal kerjaan, udah nggak terlalu lama, sejam udah mereka langsung cabut kayak gitu sih. Iya. Dan kita harapannya memang kayak gitu, jadi bukan yang duduk manis di sini lama, nananya pesen satu kopi gitu. Iya. Nah, ya kita ngomong apa adanya, maksudnya memang konsepnya coffee shop Iya. gitu. Sama Bu, kan pastinya owner ngelihat pemasukan pengeluaran. Ada nggak Bu, kalau misalnya di bagian laporan itu ternyata ada uang yang nggak kedetek gitu. Oh, Ada masalah. Ya itu gimana cara ngehandle-nya? Kan semua nominal struk diketahui sama owner. Nah, alhamdulillah sih kalau itu memang urusannya dari ada satu ya yang kita hire khusus accounting yang Oh, handle itu. iya. Jadi semuanya sampai sini nggak ada masalah sih, semuanya udah smooth ya, nggak ada yang sampai ada selisih atau Iya. apa kayak gitu. Karena harapannya jangan sampai kalau selisih ini karyawan menggantikan kasihan juga ya. Ya kita minimal seminimal mungkin supaya hal itu nggak terjadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya dari kasirnya juga harus benar-benar teliti ya, jangan sampai orang ini kelebihan bayar atau kurang bayar seperti itu. Kalau cara memonitor performa usaha gitu kayak dari catatan manual segala macam pakai aplikasi atau enggak, atau masih Iya, manual? pakai aplikasi, pakai Excel, pakai Oh, mesin ya. Biar lebih gampang kan, kalau Iya. nanti ada tambah kurangnya gitu, udah ada rumusnya gitu. Tapi saya sih jujur nggak ikut-ikut ya, ada sendiri yang handle gitu. Tapi paling nggak saya pernah lihat, oh seperti ini untuk handle keuangannya. Yang penting udah di cross check. Iya, betul. Sama Bu, selama kafe ini 2 cabang yang sana ada kritikan Bu, atau masukan dari pelanggan? Oke, kalau sementara yang di Nara yang Dau sih ada kritikan pasti ada ya, tapi biasalah hal kecil. Cuman kalau di Dau itu karena memang kami dekat dengan hutan ya, artinya
kayak semacam di sebelah no resident ini kayak ada kayak hutan-hutan kecil itu seringkali ada lalat. Gangguannya cuma di situ. Aksesnya kurang menyenangkan gitu ya. Aksesnya bukan aksesnya kurang menyenangkan, tapi ketika kita pesan misalnya di outdoor ya, kan banyak outdoor juga. Jadi banyak lalat ini ya. sering muncul gitu, tapi di musim-musim tertentu. Kalau di Dau itu kan banyak jeruk ya, tanaman jeruk. sawah Nah, gitu. itu kalau misalnya mereka ini lagi panen, itu biasanya lalatnya tuh banyak di situ. Nah, itu aja sih kendalanya cuma di situ. Kalau di sini lebih ke parkiran karena Iya, kali betul ya, sih, Tante. kayak Kurang strategis. Itu aja sih. Tapi untuk secara pelayanan, menu, kopi sih, alhamdulillah bisa diterima masyarakat di Malang gitu. Mungkin ada lagi. Oke. Kayaknya segitu dulu. Apa ada yang mau tanya lagi? Ada lagi. Udah cukup. Thank you so much Tante. Sama-sama. Semoga lancar-lancar Amin. dengan Cafe Naranya. Thank you buat waktunya. Bye bye. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Iki. Saya Lana. Saya Tania, saya Sasa. Nah, jadi tadi kan kami telah melakukan interview kepada owner Cafe Nara. Nah, jadi di sini kami telah mengidentifikasi masalah yang ada di Cafe Nara. Yang pertama itu ada menu digital, payment debit kredit, dan yang terakhir itu ada marketing digital. Nah, untuk solusinya apa sih Lan yang terpikirkan? Untuk dari menu ya, kan tadi di podcast dibilang menunya masih produk apa manual Fisik, ya, ya. fisik ya, fisik. Nah saran saya itu ya kita bikin menunya itu mungkin dari tiap meja di sini kita bikin scan QR. Jadi customer mau pesan langsung masuk ke dalam data kasir. Gitu. Jadi barcode langsung ada di meja gitu ya? Atau enggak yang dari kasir bisa juga kayak lewat tab atau apa yang kayak scroll gitu. Itu aja sih untuk menu. Oke, next Tania. Gimana Tania menurutmu? Mengenai transaksi kan di Cafe Nara ini hanya tersedia 2 transaksi nih, QR sama kris sama transaksi Ya. tunai. Mungkin kalau untuk anak muda udah kebiasaan pakai kris, tapi kan biasanya kan ada keluarga atau family yang masuk ke sini itu kan biasanya bapak-bapak nggak punya nih kris, mungkin bisa ditambahin dengan pembayaran buat kartu seperti itu. Oke, yang terakhir untuk marketing digital. Gimana nih? Oke, menurut aku sih ya dari jawaban tadi kan dibilang kalau kafe ini tuh baru bisa nyampein iklan mereka tuh lewat IG kan. Nah jadi menurut aku tuh mungkin bisa diperluas jangkauannya kayak lewat TikTok Oh iya. atau mungkin bisa lewat YouTube kalau bisa bayar influencer apa gimana gitu. Apalagi kan sekarang banyak anak Gen Z kan. Dan anak Gen Z tuh up to date banget lah tentang sosmed gini-gini. Jadi Ya, setuju sih sebenarnya aku. ya, jadi menurut saya tuh harus diluaskan jangkauannya lagi di seluruh sosial media. Oke, mungkin itu aja solusi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Bye bye.